Ya Rasulullah, madatu bi mahabbatil muzni, liqa'uka rajai kulli hin, unsur rahmatik ala ummatik kamala rahmati ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Khalil Rahim, ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini, yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Khalil Rahim, ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, meski zaman-zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu. Izinkan hamba yang hina ini melantunkan sholawat kepadamu, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, engkaulah cahaya dan rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله.
السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kunuzul Hikmah. Kali ini kita berada di puncak pebukitan yang indah berlatar belakang Gunung Galunggung dan gunung-gunung sekitar yang belum kita ketahui namanya. Gitu ya. Berada di alam hijau dengan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik keindahan hijau alam yang segar ini pastilah hadir bersama kita binatang-binatang melata. Binatang-binatang yang sebagian mungkin tidak pernah kita lihat dalam hidup kita. Mungkin ada ular kah, kalajengking kah, kaki seribu, dan lain sebagainya. Kita di alam yang indah ini mengingatkan diri kita kepada begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ciptakan untuk manusia. Kadang pertanyaannya, kita yang khawatir atau takut kepada makhluk-makhluk itu atau makhluk-makhluk itu yang takut pada kita. Diriwayatkan dari Muhaqqiq Al-Barqi, seorang ulama besar, dalam kitabnya Al-Mahasin yang meriwayatkan riwayat dari Safwan Al-Jammal, qala Abu Abdillah alaihi salatu wasallam. Ya, Safwan Al-Jammal meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wasallam. Innal mu'mina yakhsha'u lahu kullu syai'. Sesungguhnya seorang yang beriman itu segala sesuatu takut kepadanya. Ketika seseorang beriman kepada Allah Ta'ala, misalnya seorang ulama Ali bin Tawus qaddasallahu nafsu zakiyah berkata, innal mu'mina idza kana mukhlishan akhafallahu minhu kulla syai'. Seorang mukmin itu ketika ia tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Dalam riwayat Imam Ja'far tadi alaihi salatu wassalam, wa yahabuhu kullu syai', segala sesuatu akan takzim dan menghormatinya. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan alaihi salatu wassalam, idza kana mukhlishan lillah akhafallahu minhu kulla syai'. Kalau mukmin itu mukhlis, ikhlas lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala buat segala sesuatu takut kepadanya. Hatta hawamil ardi wasibaiha, sampai makhluk-makhluk melata di muka bumi atau yang di dalamnya. Wa tairis samai, dan burung-burung di udara, di langit. Wa hitanil bahri, dan ikan-ikan di lautan. Seorang sahabat dari pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah melihat ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sujud, di sekitar Sayyidina Ali itu ada binatang-binatang kalajengking, ular yang terdiam
dan tidak bergerak sedikit pun. Seorang mukmin ketika mukhlis lillahi ta'ala, Allah ta'ala buat segala makhluk yang lainnya tunduk kepadanya. Ada cerita seorang sufi, dikisahkan Allah yarham ayahanda tercinta, ketika seseorang dalam perjalanan kemudian singgah di sebuah tempat mushola dan ia ikut sholat bermakmum kepada imam jamaah di tempat itu, tetapi bacaan imam jamaah ini kurang fasih menurut dia, menurut pendengaran dan menurut kaidah tajwid yang dia yakini. Ini kurang fasih, mungkin menyebut fa, menyebut ad, menyebut ha, tidak sefasih yang seharusnya menurut dia. Kemudian ia menyelesaikan sholatnya dengan segera, dan dalam bermakmum itu kemudian segera selesai ia keluar, dan ketika keluar ia menemukan ada singa binatang padang pasir yang mengepungnya. Ia tidak dapat menggerakkan dirinya, terdiam kaku sampai imam sholat itu keluar dan berkata-kata meminta binatang-binatang itu untuk menghindar dari tamunya. Orang ini takjub. Dia bertanya, bagaimana engkau sampai punya ilmu seperti itu? Orang itu kemudian menjawab, karena aku ikhlaskan hidupku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau tidak sibuk memperhatikan orang lain, sibukkan dirimu melihat dirimu, melihat kekuranganmu, melihat aibmu, dan ikhlaslah segala perbuatanmu itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan buat makhluk itu tunduk kepadamu. Idza kana mukhlishan lillah akhfallahu minhu kulla syai', kata Imam Ja'far alaihi wasallam. Kalau seorang hamba mukmin itu mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala, segala sesuatu Allah Ta'ala buat tunduk kepadanya. Dan begitu banyak riwayat-riwayat dari para teladan agung yang menunjukkan bagaimana makhluk alam semesta juga tunduk kepada orang yang beriman. Ketika kita berada di keindahan alam seperti ini, mari kita ingatkan diri kita, satu, seperti apa keimanan kita, yang kedua, sejauh apa keikhlasan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Yang terakhir, as-sabru ma'allah, sabar beserta Allah. Mungkin untuk menjelaskan itu ada sebuah hadis, apabila seorang itu melakukan ibadah-ibadah sunat, maka aku akan menjadi matanya untuk dia lihat, aku menjadi tangannya untuk memegang, aku menjadi kakinya untuk berjalan, aku menjadi lidahnya untuk berbicara. Dan ketika dia berdoa kepadaku, aku memenuhi doanya. Allah bercerita tentang sekelompok manusia yang dirinya itu sudah bergabung bersama Allah. Jadi apa yang dia lakukan sebetulnya hanyalah kehendak Allah saja. Apa yang dia kerjakan hanyalah kehendak Allah saja. Kalau dia lihat, yang melihatnya adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang sudah bergabung dengan Allah. Dan ketika orang bergabung dengan Allah itu, dia juga harus melakukan berbagai kesabaran. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan ini secara terperinci, karena itu katanya 3 hal ini adalah tahap-tahap perkembangan kesabaran. Di dalam tasawuf, sabar itu salah satu dari makom. Jadi makom-makom yang harus kita lewati dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makom sabar itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling elementer itu ajalah yang kita lakukan sekarang, yaitu kesabaran untuk mematuhi perintah Allah ketika datang kepada kita tuntutan dari hawa nafsu kita. Dengan cepat saya ingin membicarakan sabar itu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, sabar itu disebut 90 kali di dalam Al-Quran.
Kalau nggak percaya hitung aja. Baca Quran itu setiap ada kata sabar kasih indeks. Itu ada 90 kali. Dan dalam hubungan apa Al-Quran bicara tentang kesabaran? Al-Quran membicarakan sabar dalam 22 konteks. Satu, Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar. Berulang kali perintah kita untuk bersabar itu. Misalnya satu dalam surat An-Nahl ayat 127, kemudian juga di dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir li hukmi rabbik, atau ayat-ayat yang lain seperti wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian seperti sabarnya para rasul. Jadi pertama, Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bersabar dalam rangkaian-rangkaian ayat-ayatnya. Yang kedua, Al-Quran selalu melarang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesabaran. Misalnya ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu lawan dari kesabaran. Orang yang tergesa-gesa itu berarti orang yang tidak sabar. Menyuruh kita bersabar dengan melarang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesabaran. Hanya sekedar tambahan saja ini, saya pernah menyebutkan bahwa sabar itu dalam istilah kerennya di zaman sekarang itu kita sebut emotional intelligence, EQ, ya. Walaupun itu hanya sebagian kecil dari makna kesabaran. Yaitu EQ itu menurut saya itu ada kaitannya dengan larangan Allah dalam surat At-Tur ayat 48 ini. Janganlah tergesa-gesa. Karena di situ Daniel Goleman memberikan contoh tentang dua macam anak. Menurut dia yang satu memiliki IQ yang tinggi, yang satu memiliki IQ yang rendah. Dan cara mengukurnya begini untuk anak-anak itu Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengadakan percobaan juga untuk anak-anak di rumah. Apa betul anak-anak ibu itu tidak sabaran? Mungkin juga bisa dicoba untuk bapak, untuk suami ibu, dan suami untuk istrinya. Percobaan Daniel Goleman itu sederhana. Anak-anak kecil dikumpulkan di satu tempat, kemudian di situ disediakan marshmallow itu, sejenis makanan ya, yang manis-manis. Lalu kepada anak-anak gurunya berkata begini, saya mau keluar ini sebentar, saya mau keluar, saya mau tinggalkan kalian. Kalau ada di antara kalian yang mau makan marshmallow ini pada waktu saya keluar, dia hanya boleh makan satu saja. Nanti saya sudah datang, kalian boleh makan dua biji dari situ. Nah, pergilah itu, balik lagi, itu anak-anak yang IQ-nya rendah, itu begitu dia berangkat langsung ambil satu, kalau udah diperbolehkan. Ada anak yang nunggu aja sampai si guru itu datang. Begitu itu datang, dia makan dua. Oleh Daniel Goleman, dua anak ini diteliti sepanjang hidupnya dalam studi longitudinal. Dia yang satu kita sebut anak satu marshmallow, dan satu lagi anak yang dua marshmallow. Ternyata anak yang mengambil dua marshmallow itu lebih sukses di dalam hidupnya, lebih berhasil dalam membina hubungan baik dengan kawan-kawannya, bahkan secara akademis juga lebih berhasil. Nah, sebetulnya kisah marshmallow itu kisah kesabaran itu. Yang satu itu yang tergesa-gesa, dia ingin buru-buru menikmati marshmallow itu. Yang satu lagi yang mau menunggu itu, yang mau menangguhkan pemuasan kebutuhannya. Jadi dia dilatih bersabar.